Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa dengan mata kuliah Ekonometrika. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang apa itu regresi, kemudian uji asumsi klasik dan uji statistik. Pada pertemuan yang sebelumnya, teman-teman mahasiswa sudah belajar secara umum bagaimana regresi tersebut. Baik, pada kali ini akan saya jelaskan lebih jelas lagi apa itu regresi. Mari kita lihat pada modul di bawah ini. Regresi merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena kehidupan yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu faktor dengan faktor lainnya. Jadi kata kuncinya di sini adalah hubungan sebab akibat atau kausalitas. Misalnya, dalam fenomena ekonomi, semakin banyak jumlah uang beredar akan menyebabkan semakin besar atau semakin tinggi tingkat inflasi. Dalam contoh ini, hubungan sebab akibatnya adalah jumlah uang beredar menyebabkan tingginya tingkat inflasi. Secara teoretik, memang demikian prosesnya. Namun, berapa besar inflasi jika jumlah uang beredar naik 100 juta rupiah baru dapat diketahui setelah melakukan analisis kuantitatif. Salah satunya yaitu dengan menggunakan alat analisis regresi. Baik, mari kita lanjutkan. Analisis regresi disebut juga sebagai ordinary least square atau OLS atau analisis kuadrat terkecil. Hal ini disebabkan analisis OLS bertujuan untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat residual setiap observasi terhadap garis tersebut. Oleh karena itu, yang diharapkan adalah jumlah dari kuadrat residual yang terkecil, yang berarti semakin kecil kesalahan estimasi atau nilai estimasi mendekati nilai sesungguhnya. Kata kuncinya di sini adalah kuadrat residual yang terkecil yang dicari. Residual atau kesalahan atau error yaitu selisih antara nilai data sesungguhnya atau actual value dengan nilai data estimasi, predicted value. Atau kalau dalam simbol error adalah Y aktual dikurangi Y estimasi. Y aktual dikurangi Y predicted atau Y estimated. Atau ada yang menyatakan error adalah Y aktual dikurangi Y head atau Y topi atau Y tudung. Baik, kita lanjutkan. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel, di mana variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Sekali lagi, kata kuncinya adalah pengaruh mempengaruhi atau sebab akibat. Ada penyebab, ada akibat. Ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Baik, variabel yang mempengaruhi disebut sebagai variabel bebas atau independent variable. Dan variabel yang dipengaruhi disebut sebagai variabel terikat atau dependent variable. Jika hanya ada satu variabel terikat dan satu variabel bebas, saya ulangi, jika hanya ada satu variabel terikat atau Y dan hanya ada satu variabel bebas atau X hanya satu, maka disebut regresi linear sederhana atau simple regression. Akan tetapi, jika terdapat lebih dari satu variabel bebas
atau variabel X-nya lebih dari 1. Misalnya X1, X2, X3, dan seterusnya, maka disebut sebagai regresi linear berganda atau multiple regression. Ingat, Y-nya hanya ada 1. Baik, kita coba gali satu persatu ya. Pertama, regresi linear sederhana atau simple regression. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa jika regresi linear sederhana, maka variabel X-nya hanya ada 1. Variabel bebas atau variabel X-nya hanya ada 1. Sehingga dalam persamaan atau analisis regresi ini, variabel yang mempengaruhi yaitu X ada 1, dan variabel terikat atau variabel dependent atau variabel Y juga hanya ada 1. Ya, seperti yang kita lihat pada persamaan ini, ya. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah epsilon atau error. Nah, kita lihat bahwa di sini hanya ada 2 variabel ya. Variabel dependent yaitu variabel Y, dan variabel independent yaitu variabel X. Ya. Kemudian di sini kita tuliskan error atau epsilon atau kesalahan pengganggu. Ada yang mengatakan disturbance. Ya. Ini adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, Y aktual dikurangi dengan Y topi atau Y head. Y aktual dikurangi dengan Y estimated. Saya mengingatkan kembali bahwa di dalam persamaan ekonometrika ini berbeda dengan persamaan matematika. Persamaan ekonometrika ini melibatkan perilaku-perilaku yang ada di luar model, di mana perilaku-perilaku yang ada di luar model atau faktor-faktor lain yang ada di luar model itu dimasukkan di dalam error, di dalam E. Artinya, di samping atau selain variabel X yang mempengaruhi Y, sekali lagi, selain variabel X yang mempengaruhi Y, ada variabel-variabel atau faktor-faktor yang lain yang di luar X dan terhadap Y ini yang juga mempengaruhi Y, yaitu diinterpretasi atau dituliskan dalam bentuk error ini. Ya. Penulisan ini yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah error atau ditulis dalam persamaan ekonometrika ini menunjukkan hubungan yang stokastik. Hubungan yang stokastik. Hubungan yang tidak deterministik. Ya, tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena ternyata di luar X yang mempengaruhi Y ada variabel atau faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi Y yang tercermin di dalam error. Berbeda dengan persamaan matematika. Persamaan matematika itu sifatnya deterministik, bukan stokastik. Sekali lagi, persamaan matematika sifatnya deterministik, yaitu pasti, kepastian. Sehingga dalam persamaan matematika tidak ada errornya. Atau ditulis dalam persamaan matematika, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1. Cukup. Menunjukkan bahwa hubungan X atau pengaruh X terhadap Y adalah deterministik atau kepastian. Pasti. Hanya X yang mempengaruhi Y. Demikian. Baik, mari kita lanjutkan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kita akan mengetahui ada Y aktual
atau nilai Y sebenarnya, data yang sebenarnya, dan ada Y topi atau Y hat. Ya, ini artinya Y estimasi, Y estimated, Y predicted atau Y harapan, ya, atau Y tudung. Ya, ini menunjukkan nilai estimasi dari Y setelah dilakukan regresi. Ya, selisih antara nilai estimasinya dengan nilai sebenarnya itu disebut sebagai error, ya, yang dituliskan di sini. Error adalah Y aktual dikurangi dengan Y estimasi. Baik, mari kita lanjutkan. Sekarang, bagaimana kalau variabel X-nya lebih dari 1? Ya, di sini kita lihat ada lebih dari 1. Ada X1, ada X2, dan mungkin ada XX yang lain. Sampai dengan jumlahnya misalnya ada K. X, K gitu ya, X ke K. Jangan lupa errornya tetap dimasukkan, karena ini menunjukkan perilaku ekonometrika ya, persamaan ekonometrika. Di sini ada mempertimbangkan perilaku-perilaku faktor-faktor lain di samping variabel-variabel yang ada di model. Ya. Baik, bedanya di sini jumlah X-nya lebih dari 1. Ya, ini disebut sebagai regresi linier berganda atau multiple regression. Ya. Kemudian, bahwa analisis regresi itu dapat digunakan hanya dalam persamaan yang bentuknya adalah fungsi. Bentuknya adalah fungsi. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Ya, mari kita lihat syarat fungsi itu apa. Ya. Fungsi itu yang pertama adalah sebuah persamaan. Persamaan itu apa namanya? Hubungan antara setidaknya ada dua variabel, ada Y, ada X. Dan di situ disekat atau dipisahkan dengan tanda sama dengan. Makanya namanya sama, persamaan. Ya, misalnya Y sama dengan 2X. Nah, berarti Y di sisi kiri, X-nya di sisi kanan, seperti itu. Jadi syarat fungsi yang pertama adalah sebuah persamaan. Berarti ada tanda sama dengannya. Yang kedua, variabel terikat atau variabel dependent ada di sebelah kiri sama dengan, dan variabel bebas ada di sebelah kanan sama dengan. Ya, variabel bebas ini bisa lebih dari satu kan? Ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini berada di sebelah kanan sama dengan. Kemudian, syarat fungsi yang ketiga, tidak berlaku sebaliknya. Jadi tidak bisa dibalik. Ya, tidak bisa dibalik. Baik, yang keempat, hubungan artinya, sebentar, yang nomor 3 tidak berlaku sebaliknya, artinya di sini dalam penulisan Y di kiri, X di kanan, ya, di kanan sama dengan, itu artinya X mempengaruhi Y. Tidak bisa dibalik, artinya Y mempengaruhi X, tidak bisa. Tetapi hanya satu arah, yaitu X mempengaruhi Y. Tidak bisa dibalik Y mempengaruhi X. Tidak bisa. Baik, yang keempat adalah hubungan tingkah laku, bukan hubungan pasti. Hubungan tingkah laku atau perilaku tadi, ini tercermin memang menjadi ciri khas dari persamaan ekonometrika yang merupakan stokastik. Stokastik itu bukan deterministik. Artinya di situ tidak pasti. Perilaku itu selalu tidak pasti. Sedangkan hubungan pasti ini berarti hubungan matematika ya teman-teman ya. Di situ berarti deterministik ya, atau dalam persamaan matematika. Jadi sebuah fungsi itu hubungannya adalah hubungan perilaku. Artinya di sini ada ketidakpastian yang dicerminkan dalam error. Kemudian yang kelima, pengaruh X terhadap Y harus ada landasan teorinya.
pengaruh X terhadap Y harus ada landasan teorinya. Ya, misalnya fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi berarti variabel yang menjadi variabel X atau variabel bebas adalah pendapatan nasional atau pendapatan. Ya, sementara variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen adalah konsumsi. Sehingga pendapatan mempengaruhi konsumsi. Pendapatan mempengaruhi konsumsi. Itu adalah fungsi konsumsi. Tidak bisa dibalik konsumsi mempengaruhi pendapatan. Tidak bisa. Karena teorinya atau teori konsumsi, ya, fungsi konsumsi atau teori konsumsi tersebut menyatakan, ya, jika pendapatan naik, maka konsumsinya juga akan naik. Ya, pengaruh hubungannya adalah pengaruh positif. Baik. Kemudian properti fungsi. Apa saja yang ada di dalam fungsi sih? Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam fungsi itu ada disebut konstanta atau konstan. Ya, seperti di sini kita lihat konstannya adalah yang angka sendirian, berdiri sendiri. Di sini adalah beta 0. Ada yang mengatakan simbolnya alfa, ada yang mengatakan A kecil. Ya, ini dia angka yang berdiri sendiri. Ya. Di dalam regresi, tidak semua angka atau konstanta ini dibunyikan atau diinterpretasikan. Ada yang konstan ini diinterpretasikan menjadi bermakna, seperti dalam fungsi konsumsi itu namanya autonomous consumption. Ya, di angka yang berdiri sendiri di sini atau konstan di situ dalam fungsi konsumsi disebut sebagai autonomous consumption, yaitu besarnya konsumsi pada saat pendapatannya 0. Ya, ditunjukkan oleh beta 0 di sini atau konstan. Artinya kalau seseorang tidak berpendapatan, tidak berpenghasilan, maka tetap konsumsinya tetap ada. Ya, tetapi tidak semua persamaan regresi itu alfa atau konstan ininya dibaca, tidak, ya. Tidak selalu dibaca. Tidak selalu mengandung arti. Ya. Hanya ada pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada fungsi konsumsi, ya, atau dalam fungsi produksi Cobb Douglas, nah itu memiliki makna, ya, konstannya memiliki makna. Ya. Kalau dalam regresi secara umum seperti ini, maka yang dipentingkan adalah koefisien regresi. Nah ini ya, yang kedua ini koefisien regresi, ya, koefisien regresi. Atau ada yang mengatakan slope, ya, atau kemiringan. Ya, koefisien regresi ini adalah sebuah angka yang melekat pada variabel independen. Sebuah angka yang melekat pada variabel independen itu disebut sebagai koefisien regresi. Ya, misalnya beta 1 x1. Beta 1 ini adalah koefisien regresi di mana angka ini melekat pada variabel X1. Demikian juga beta 2 X2. Angka beta 2 ini selalu melekat pada variabel X2. Nah, maknanya apa? Beta 1 ini ataupun beta 2 ini menunjukkan besarnya koefisien, besarnya pengaruh, ya. Besarnya pengaruh variabel independen X1 terhadap Y. Saya ulangi, besarnya beta 1 ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen atau variabel bebas X1 terhadap variabel dependen Y. Ya. Demikian juga beta 2 ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas X2 terhadap variabel terikat Y. Ya. Oke. Kemudian ada satu lagi di sini bahwa di depan koefisien regresi, ya, baik itu beta 1 maupun beta 2 di sini,
itu ada tanda di depannya ini. Perhatikan. Kalau tandanya positif seperti ini, plus beta 1 X1, di sini positif, artinya pengaruh X1 terhadap Y itu positif. Artinya apa? Jika X1-nya naik, maka Y-nya juga naik. Jika X1-nya turun, maka Y-nya juga turun. Itu arti dari tanda positif yang ada di depan koefisien regresinya. Ini. Ya. Ini kebetulan di sini karena ini persamaan umum, jadi di sini positif ya, positif beta 1, kemudian di sini positif beta 2. Seandainya di sini misalnya beta 2-nya adalah negatif atau minus beta 2, ini artinya menunjukkan bahwa pengaruh X2 terhadap Y adalah negatif. Artinya jika X2-nya naik, maka Y-nya turun, berkebalikan. Atau jika X2-nya turun, maka Y-nya naik. Ini yang disebut dengan tanda negatif. Menunjukkan pengaruh X2 terhadap Y itu berkebalikan. Jika yang X-nya naik, maka Y-nya turun. Jika X-nya turun, maka Y-nya naik. Itu kalau tandanya tadi sekali lagi negatif. Demikian, teman-teman. Kemudian dalam properti fungsi, ya, ada lagi yang nanti dalam fungsi kita akan mendapatkan beberapa hal. Pertama adalah average, ya, itu nilai rata-rata. Ya, kemudian ada marginal atau nilai tambahan. Ya, marginal inilah yang sebenarnya terinterpretasi pada beta 1 ini. Ya, beta 1 ini merupakan marginal atau tambahan. Ya, nanti kita jelaskan pada penjelasan berikutnya. Ya, jadi konsep marginal, konsep tambahan ini untuk menghitung besarnya koefisien regresi atau pengaruh X terhadap Y. Ya. Kemudian ada juga elasticity. Elasticity atau elastisitas dalam regresi itu juga menggunakan konsep marginal juga, ya, atau tambahan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya.